Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang overwhelming. Dia kewalahan ya, karena dia saat ini sedang mengalami stres ya, akibat sesuatu ya. Jadi stres ini ternyata menguras tenaga dia, benar-benar kewalahan dia menghadapi sesuatu gitu ya. Oke, kita lihat apa sih yang terjadi dengan dia, kenapa dia sampai stres ini. Oke, dia adalah mantanmu yang saat ini sudah berpisah ya dengan kamu. Dia ini apa ya, takut ditinggal sendirian, takut ditolak, takut di apa ya, takut sendirian, takut kesepian, takut ditinggalkan ya, takut ditelantarkan ya. Kalau aku lihat di sini, dia menginginkan suatu apa ya, perkembangan dalam hidupnya, perkembangan juga dalam hubungannya. Dan aku lihat di sini juga dia ini tuh sebenarnya masih punya inner child ya, masih punya inner child atau trauma, sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk melawan trauma atau inner child yang dia miliki saat ini. Saat ini dia memang lagi fokus pada dirinya untuk healing dulu, untuk melepaskan diri dari inner child dia. Terus juga aku lihat di sini dia hanya menenggelamkan diri pada pekerjaan ya, pokoknya dia sibuk banget sama kerjaannya aja. Dan mencoba untuk mencintai diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, fokus dengan hidupnya, terus itu mencoba untuk happy. Dan menurut dia inilah keputusan yang tepat, keputusan yang sehat gitu ya. Memang aku lihat ada jarak di antara kalian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini tuh ada suatu pergerakan ya, yang dari dia, bisa jadi dia ini mungkin pindah tempat tinggal atau pindah pekerjaan, atau mungkin pekerjaan yang mengharuskan dia untuk bergerak ya, untuk berpindah-pindah seperti itu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Four of Wands. Ada sesuatu yang terjadi di hidup dia kalau aku lihat di sini ya. Kayaknya keluarga dia ini lagi nggak harmonis, lagi tidak bahagia ya. Bahkan orang-orang terdekatnya juga mungkin ikut berpengaruh juga dalam hidupnya, yang mungkin tidak membuat kehidupan dia dan keluarganya harmonis gitu ya. Entah ini keluarga besar, bibinya atau apanya gitu yang mempengaruhi dia, akhirnya keluarganya tidak bahagia atau tidak harmonis, atau hidupnya tidak bahagia atau tidak harmonis. Bahkan akhirnya membuat hubungan kalian juga tidak stabil ya, bahkan sampai adanya suatu kegagalan dalam hubungan ini. Juga aku lihat banyak sekali miskomunikasi di antara kalian, kesalahpahaman di antara kalian, seolah-olah kalian ini sudah tidak cocok lagi ya. Makanya saat ini kayaknya kalian sudah sudah berpisah karena mungkin hubungan kalian terlalu menyakitkan, terlalu membuat kalian lelah, capek kayak gitu. Aku lihat bahkan ternyata gini, dia ini mungkin pernah tidak jujur sama kamu, tidak setia, pernah selingkuhin kamu, pernah berbohong atau menipu kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sering berulang kali memberikan dia kesempatan, tapi justru malah dia ini tidak pernah berubah gitu ya. Sehingga mungkin ini juga yang membuat kamu sudah lelah sama dia. Kamu selalu berbaik hati untuk memaafkan dia, menerima dia kembali, tapi kamu tahu sifat dia tidak pernah berubah
atas perilaku dan tindakan dia selama ini yang selalu melakukan hal yang sama berulang kali, mungkin berulang kali selingkuh, berulang kali bohong gitu ya. Bahkan setiap kali kamu marah atau kalian berpisah, dia ini selalu kayak berdrama gitu ya, seolah-olah dia adalah korban dari hubungan kalian atau hubungan dia dengan yang lainnya seperti itu, untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu. Nah, tapi kamu sudah tahu banget ya sifat aslinya dia ini orang yang sangat berdramatisir banget dalam keadaan. Aku lihat juga memang si dia ini orang yang gila kerja ya. Kalau aku lihat memang pemikiran dia itu pokoknya tentang materi dan materi gitu. Terus itu juga orangnya sangat berdedikasi sekali dalam keluarga, orangnya sangat dingin, cuek. Ya dia mungkin punya klub geng gitu ya, klub motor atau geng motor kayak gitu, yang kayak gitu ya, atau mungkin tim sepak bola ya, dia punya kayak klub-klub kayak gitu deh. Mungkin dia masuk dalamnya gitu ya, dalam tim itu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya gila kerja banget. Bisa jadi juga dia ini kerja di bidang militer, polisi atau peradilan. Orangnya analitis banget ya, logika banget juga aku lihat, logika banget, rasional banget kalau dalam berpikir. Dia paling nggak suka sama orang yang nggak rasional gitu. Dan memang saat ini hubungan kalian itu berpisah ya, bahkan setiap kali kalian berpisah, orang ini tuh selalu datang lagi dan selalu mencoba untuk mendapatkan perhatian kamu dengan cara mengikuti apa yang kamu mau selama ini. Jadi misalkan gini, kamu pengen adanya suatu pertemuan dengan dia, kamu pernah sempat ngomong pas masih lagi awet-awetnya hubungan kalian ya, pas masih bersama gitu. Terus ada masalah, berpisahlah kalian. Ketika dia mau datang lagi dengan kamu, dia akan mengiming-imingi bahwa dia akan bertemu kamu secara fisik agar dia bisa datang lagi ke kamu. Pokoknya apapun yang kamu harapkan dari dia akan dia coba untuk realisasikan gitu loh. Pengen ditunjukin bahwa dia itu udah berubah sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh ya. Tapi nyatanya di sini aku lihat ya, keadaannya ya putus nyambung aja hubungannya ya. Bahkan saat ini pun masih berpisah hubungannya ya, hubungan kamu dengan dia, karena mungkin sempat adanya orang lain atau pasangan lain. Tapi herannya, walaupun saat kemarin itu kalian berpisah gara-gara pihak ketiga, hidup dia nggak bahagia juga dengan pihak ketiganya. Ya kenapa? Karena selama ini dia itu selalu kepikiran kamu terus, bernostalgia ke kamu lagi, pikirannya selalu ke kamu lagi, hatinya selalu ke kamu lagi. Bahkan ada rasa penyesalan dari dia karena dulu dia sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik ya, tidak membuat hubungan kalian jadi langgeng gitu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia merasa kesepian tanpa kamu, walaupun dia bersama orang barunya ya, dia merasa kesepian, dia merasa kayak kayak ditinggalkan seperti itu. Sehingga aku lihat ya mau nggak mau ya, saat ini aku lihat dia benar-benar mengisolasi diri dia, menutup diri dari kamu, menutup diri dari orang-orang yang toksik, ingin melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik. Aku lihat di sini bahkan ya setelah dia putus cinta ya, dia tuh kayak stres gitu loh ya, ketika dia putus cinta. Terus itu ketika dia ditinggalkan oleh kamu, dia lihat bahwa kamu benar-benar bisa move on dari dia. Di sini dia putus cinta banget sama kamu, kayak memberikan rasa traumatis gitu loh ke dia. Akhirnya makanya di sini dia mengisolasi diri dari dunia luar, terus dari kamu ya, dan dia harus memberikan ruang dan waktu untuk diri sendiri untuk bisa pulih gitu loh ya. Jadi justru malah dia itu lebih merasa kecewa ketika kamu sekarang meninggalkan dia atau cuek sama dia atau tidak peduli dengan dia gitu. Terus itu sekarang itu aku lihat di sini dia hanya mendekam di rumah, di kamar gitu ya, dan meratapi kesedihan, bersikap kayak kelihatan baik-baik saja padahal dia mengurung diri gitu loh ya. Terus itu juga
bahkan dia menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang ya, dan mencoba untuk sembuh lah ya, sembuh dari patah hatinya dari kamu. Dan akhirnya di sini dia akan mencoba untuk memulai awalan baru. Terus itu akhirnya di sini dia akan mengakhiri semua hubungan-hubungan yang tidak menyehatkan bagi dia ya. Akhirnya di sini ketika dia sudah sadar, sudah melakukan penarikan diri dari lingkungan yang toksik ya. Akhirnya di sini dia akhirnya di sini dia siap untuk menaruh perhatian dia kepada kamu, seseorang yang dia cintai. Dia ingin membangkitkan kembali cinta kalian, dia pengen membuat hubungan kalian berhasil, pengen bahagia bersama kamu, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, memang di sini ada sabotase yang pernah dia lakukan. Akhirnya di sini terkadang dia mengacaukan hal-hal baik dalam hidup dia. Padahal sebenarnya dia selama ini dia tuh udah mendapatkan kamu yang baik hati, yang selalu pengertian sama dia, yang selalu perhatian sama dia, yang tulus sama dia. Tapi gara-gara kelakuan dia, tingkah dia, akhirnya di sini dia merusak hubungan kalian. Dia menyia-nyiakan hal-hal baik yang telah hadir di dalam hidup dia. Terus itu juga dia ini kayak terlambat atas waktu yang telah kamu berikan gitu ya. Dia saat ini tuh merasa khawatir bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan ke kamu, karena dia merasa mungkin kamu sekarang sudah move on, sudah tidak peduli, sudah ya have fun dengan hidupmu ya. Dan apalagi di sini dia tahu kan bahwa selama ini dia tuh selalu membuat kerusakan di hubungan kalian. Akhirnya kalian berdua terluka satu sama lain ya, dan itu juga gara-gara dia gitu kan. Jadi aku lihat di sini dia kayak tersadar, tertampar, ya tersadarkan gitu ya, gara-gara dia semua ini hancur gitu. Jadi saat ini cuman bisanya mengenang kamu aja ya, ada rasa rindu ya, bahkan dia hanya bisa ngehaluin kamu, terus membayangkan kamu, mikirin kamu, dan hanya itu doang ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bahkan dia itu ini loh, sangat merindukan masa-masa saat kalian saling bercanda ya, saling bercanda tuh. Aku lihat di sini mungkin selama ini kalian itu kalau misalkan lagi lagi ngobrol itu suka bercanda-bercanda, entah ngebercandain apa gitu ya. Akhirnya ketawa bebas ya, melepaskan rasa stres gitu ya. Jadi kamu itu adalah sumber kekuatan bagi dia. Kamu adalah sosok yang mampu membuat dia menghilangkan stres dia dalam kehidupannya setelah sibuk kerja, setelah capek dari kerjaan, ruwet dengan pekerjaannya. Ketika ngobrol sama kamu itu hilang gitu loh rasa stresnya. Nah sekarang gak ada kamu, waduh makin stres dia dengan keadaan ini. Udah dia stres sama kerjaan, setiap hari harus ngeliatin konflik masalah dari kerjaan gitu kan. Nah terus itu nggak ada lagi yang memberikan humor yang dia sukai gitu ya, nggak ada kamu yang selalu bercanda sama dia gitu. Akhirnya makin stres dia saat ini. Gila deh stresnya aku lihat di sini. Tapi aku lihat ada keyakinan dari dia akan selalu kembali sama kamu lagi ya, dia akan datang lagi kalau aku lihat di sini. Dan ada indecisive, berarti ada ragu ya. Dia tahu ketidakmampuan dia selama ini dalam membuat keputusan itu menyakiti kamu ya. Dia tahu itu dan dia menyesali akibat dari ketidakmampuan dia ini. Akhirnya membuat hubungan ini tuh gak jelas. Akhirnya kamu kayak digantung, kamu tidak diberikan kepastian, kamu luntang-lantung lah hubungannya dengan dia ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia malu banget sih sama kamu. Dia kecewa pada dirinya sendiri, dan akhirnya karena masa lalu ya dia tidak bisa tegas atas keputusan yang dia miliki ya, yang dia lakukan gitu ya.
dia juga mikir, stres banget, kok aku bisa sih dulu itu nggak setegas itu gitu terhadap keputusan yang harusnya aku ambil gitu. Aku malu banget sama kamu, dan sekarang mau memperbaiki hubungan dengan kamu pun akhirnya stres. Aduh, gimana caranya untuk memperbaiki ini? Mungkin kamu udah berpikiran tentang dia itu orang yang nggak bakalan bisa berubah, terus itu orang yang kelemar-kelemar, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak bisa tegas. Nggak, kalau apalagi kalau misalkan dia seorang pria, ya pria tapi kok lembek kayak gitu ya. Dia berpikir seperti itu. Mungkin kamu sekarang udah memandang dia, alah nggak gentleman gitu loh ya, sehingga saat ini dia kayak ya intinya stres banget atas pemikiran dia sendiri, padahal gitu ya. Entah memang dia melihat situasinya kamu sudah cuek gitu ya, jadi dia berpikir yang aneh-aneh gitu tentang pemikiran kamu terhadap dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.